Jakarta, Indonesia. Suami saya membanting surat gugatan cerai ke meja sambil berteriak, "Gajimu yang cuma 7 juta sebulan tidak pantas untukku." Saya tersenyum dan setuju untuk keluar dari pengadilan. Begitu di luar, ia melihat direktur utama perusahaannya berlari ke arah saya, membungkuk hormat dan menyapa, "Selamat pagi, Ibu Presiden Direktur," membuat seluruh keluarganya terdiam membisu. 3 tahun lalu sebelum menikah, saya pernah berpikir bahwa selama dua orang saling mencintai dengan tulus, semua kesulitan bisa diatasi. Saya tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki Bima, suami saya, dan tidak pernah berpikir untuk menggunakan status saya untuk mendapatkan pernikahan yang lebih mudah. Saya hanya ingin hidup seperti wanita biasa, bekerja setiap hari, menghasilkan uang sendiri, dan merawat keluarga kecil kami. 3 tahun kemudian, saya baru mengerti bahwa ada hal-hal yang jika disembunyikan terlalu lama, orang akan menganggapnya sebagai kebenaran. Malam itu, apartemen kami di kawasan Jakarta Selatan terang benderang tetapi tidak terasa hangat. Saya baru saja meletakkan makan malam di meja ketika mendengar pintu terbuka dengan kasar. Bima masuk dengan setelan jas mahal, senyum puas di wajahnya. Dia baru saja diangkat menjadi wakil direktur seminggu yang lalu. Sejak menerima surat keputusan promosi, dia seolah berubah menjadi orang lain. Ponsel selalu di tangannya. Makan malam keluarga semakin jarang, kata-kata lembut menghilang, digantikan oleh tatapan merendahkan. Setiap kali menatap saya tetap tenang menyiapkan mangkuk dan sumpit tambahan. Supnya sudah kupanaskan lagi, lebih enak dimakan selagi hangat. Bima menarik kursi, melirik sekilas ke meja makan lalu mencibir, "Setiap hari menunya ini saja." Saya tersenyum, "Kamu mau makan apa? Nanti akhir pekan aku buatkan." Dia tidak menjawab. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya dan melemparkannya ke meja. Kertas itu meluncur dan berhenti tepat di depan saya. Itu adalah surat gugatan cerai. Saya menatapnya selama beberapa detik, lalu mengangkat kepala menatap suami saya, tanpa bertanya, tanpa terkejut, dan tanpa panik. Mungkin jauh di lubuk hati, saya sudah merasakan hari ini akan datang. Bima melipat tangan di dada, tanda tangani. Saya bertanya dengan tenang, "Apa alasannya?" Dia tertawa dingin. "Alasan? Aku sekarang wakil direktur. Penghasilanku setiap bulan lebih dari 10 kali lipat gajimu. Rekan-rekanku semua pengusaha, pimpinan, orang-orang terpandang. Sedangkan kamu, dengan gaji 7 juta, apa kamu masih pantas berdiri di sampingku?" Ruangan itu hening. Suara jam dinding menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Saya menatap pria di depan saya, pria yang pernah saya cintai, yang pernah memegang tangan saya dan berjanji akan melewati semua kesulitan bersama, yang pernah berkata baik kaya, maupun miskin, tidak akan melepaskan tangan saya. Namun hari ini, dia menggunakan gaji saya untuk menentukan nilai pernikahan ini. Hanya karena gajiku 7 juta, saya bertanya lirih. Bima tersenyum sinis. "Bukan hanya itu, kamu tidak bisa membantu apa-apa untuk karierku. Pergi ke pesta denganku pun kamu tidak tahu cara bersosialisasi. Kalau teman-teman bertanya istrimu kerja apa, aku malu menjawabnya. Seorang staf kantor biasa, apa yang bisa dibanggakan?" Saya terdiam. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu mertua saya masuk dengan wajah gembira. Begitu melihat surat di atas meja, dia tersenyum. "Akhirnya kamu memutuskan juga." Dia menoleh ke arah saya, "Kamu juga harus tahu diri. Anakku sekarang wakil direktur, masa depannya masih akan terus menanjak. Orang sepertimu yang gajinya hanya 7 juta, jangan menghalanginya." Saya masih duduk diam. Ibu mertua melanjutkan, "Dulu aku sudah bilang pada Bima jangan menikahimu. Keluarga biasa, pekerjaan biasa, penampilan juga tidak istimewa. Untungnya kamu penurut jadi aku masih bisa menerima. Tidak kusangka 3 tahun berlalu masih begini-begini saja." Bima mengangguk setuju. Dia menatap saya, "Aku sudah siapkan semuanya. Apartemen ini atas namaku, mobil juga aku yang beli. Barang-barangmu silakan kamu bawa, aku tidak mengambil apapun darimu. Dan kamu jangan mengambil apapun dariku." Saya mengangguk pelan. "Baik." Mungkin reaksi tenang saya membuat mereka berdua terkejut. Ibu mertua mengerutkan kening. "Kamu tidak berencana untuk menangis?" Saya tersenyum sangat tipis.
Untuk apa menangis? Dia mendengus dingin. Tahu diri itu bagus, jangan pernah datang mengganggu anakku lagi. Saya mengambil pulpen, membalik setiap halaman dan membacanya dengan sangat teliti. Bima mulai tidak sabar, jangan dibaca lagi, aku sudah minta pengacara yang mengurusnya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Saya tetap melanjutkan membaca. Kebiasaan saya adalah tidak pernah menandatangani dokumen apapun sebelum membacanya dengan saksama. 5 menit kemudian, saya menandatanganinya. Tulisan tangan yang rapi, tidak gemetar, tidak ragu-ragu. Ketika goresan terakhir selesai, saya mendorong berkas itu ke arah Bima, dia menatap saya dengan penuh keterkejutan. Hanya itu? Saya mengangguk. Hanya itu? Dia tertawa keras. Bagus. Aku kira kamu akan memohon-mohon. Ternyata kamu juga sadar diri sudah tidak pantas untukku. Saya berdiri, diam-diam masuk ke kamar tidur. Koper kecil sudah saya siapkan beberapa hari sebelumnya, hanya berisi beberapa setel pakaian, beberapa buku, dan sebuah bingkai foto tua. Selain itu, saya tidak membawa apa-apa lagi. Ketika saya menarik koper ke ruang tamu, ibu mertua melirik lalu tertawa sinis. Tahu diri juga kamu, jangan pernah kembali lagi. Saya menatapnya, saya tidak akan kembali, setidaknya tidak ke tempat ini. Bima membuka pintu, sudah, pergilah, besok aku masih sibuk rapat. Saya melangkah keluar, pintu di belakang saya tertutup dengan sangat cepat. Tidak ada yang menahan saya, tidak ada yang bertanya, saya akan pergi kemana. 3 tahun pernikahan berakhir hanya dengan satu suara pintu tertutup. Saya berdiri di lobi apartemen, angin malam cukup dingin. Sebuah taksi biasa berhenti di depan saya. Sopir turun membantu saya memasukkan koper ke bagasi. Saya duduk di kursi belakang, mobil perlahan melaju. Ketika gedung apartemen sudah hilang dari pandangan, barulah saya mengeluarkan ponsel. Di daftar kontak, hanya ada satu nama yang disematkan di paling atas. Saya menekan tombol panggil, di seberang sana telepon langsung diangkat. Suara seorang pria yang tenang terdengar. Saya mendengarkan. Saya menatap lampu-lampu kota yang berlalu di luar jendela. Semua sudah selesai. Suara pria itu langsung menjadi serius. Apakah kami perlu menjemput ibu sekarang? Saya menjawab pelan. Tidak perlu. Besok siapkan rapat. Mulai hari ini saya akan kembali bekerja. Di seberang sana hening sejenak, lalu menjawab dengan suara penuh hormat. Baik Bu, kami akan menyiapkan segalanya menunggu ibu. Saya mematikan telepon. Taksi masih melaju dengan tenang di tengah lalu lintas yang padat. Di luar jendela, Jakarta masih gemerlap seperti biasa. Hanya hidup saya yang baru saja berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Keesokan paginya, saya terbangun di sebuah kamar yang luas, namun sangat sunyi di sebuah rumah di kawasan Menteng. Sinar matahari menembus tirai tipis, menyinari lantai kayu dengan warna kuning lembut. Saya membuat secangkir kopi untuk diri sendiri lalu berdiri di depan jendela memandang taman di bawah. Setelah 3 tahun, ini adalah pertama kalinya saya merasa bisa bernapas dengan lega. Tadi malam saya tidak menangis, juga tidak begadang. Mungkin karena pernikahan itu sudah lama berakhir di dalam hati saya, hanya saja baru tadi malam resmi berakhir. Saya meletakkan cangkir kopi di meja, ponsel bergetar. Telepon dari Rina. Dia adalah sahabat saya sejak kuliah di Universitas Indonesia. Suara Rina terdengar cemas. Kamu baik-baik saja? Saya tersenyum. Baik. Benarkah? Benar. Rina menghela napas. Aku tahu cepat atau lambat hari ini akan datang. Hanya tidak menyangka Bima berubah secepat itu. Saya menatap ke depan, bukan dia yang berubah cepat, hanya saja sekarang dia baru menunjukkan sifat aslinya. Rina terdiam beberapa detik lalu bertanya, kapan kamu akan memberitahunya yang sebenarnya? Saya menggelengkan kepala, seolah dia ada di depan saya. Tidak perlu, biarkan semuanya berjalan alami. Jika seseorang mencintaimu hanya karena status, bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, itu tidak ada artinya lagi. Rina tertawa, memang kamu, kalau orang lain, mungkin sudah melemparkan statusnya ke wajahnya. Saya menjawab dengan lembut, apa gunanya melakukan itu? Hal yang membuat seseorang paling menyesal bukanlah membuktikan bahwa kita lebih kaya darinya, tetapi membiarkan mereka menyadari sendiri bahwa mereka telah kehilangan hal yang paling berharga.
Setelah menutup telepon, saya berganti pakaian lalu mengendarai mobil tua saya meninggalkan rumah. Mobil ini sudah saya gunakan hampir 5 tahun, nilainya jauh lebih rendah dari mobil yang dikendarai Bima. Tapi saya menyukainya karena sederhana dan tidak mencolok. Selama 3 tahun menikah, Bima selalu mengira saya pergi bekerja dengan bus Transjakarta. Sesekali jika dia melihat saya naik mobil, dia hanya mengira itu mobil teman. Saya tidak pernah menjelaskan, juga tidak pernah berniat menjelaskan. Mobil melaju pelan melewati jalanan yang familiar. Setiap sudut jalan mengingatkan saya pada hari-hari awal mengenal Bima. Saat itu, dia hanyalah seorang manajer penjualan, dengan gaji bulanan kurang dari 20 juta rupiah. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Kemang. Hari itu hujan sangat deras. Dia tidak sengaja menumpahkan kopi ke baju saya, begitu gugup sampai wajahnya memerah. "Maaf, Mbak, saya benar-benar tidak sengaja." Melihat ekspresi gugupnya saat itu, saya hanya tertawa, tidak apa-apa. Setelah itu dia berinisiatif meminta nomor telepon saya untuk mengganti baju itu. Dari pertemuan seperti itu, kami mulai saling mengenal. Selama setahun berpacaran, Bima selalu bekerja keras. Dia bekerja sampai larut malam, terus belajar, dan tidak pernah berhenti berusaha. Semangat juangnya itulah yang membuat saya percaya bahwa saya telah memilih orang yang tepat. Ketika dia melamar, ayah saya pernah bertanya, "Kamu sudah memikirkannya baik-baik?" Saya mengangguk. Aku ingin menikahinya karena dirinya, bukan karena uang. Ayah hanya tersenyum. "Jika itu pilihanmu, ayah menghormatinya." Hari pernikahan saya tidak mengenakan gaun pengantin mewah, tidak mengadakan resepsi di hotel bintang 5, hanya sebuah acara sederhana yang hangat dengan kedua belah pihak keluarga. Bahkan kerabat dari pihak Bima mengira keluarga saya hanya dari kalangan menengah ke atas. Tidak ada yang tahu identitas asli orang tua saya. Itu juga yang saya inginkan. Setelah menikah, Bima masih bekerja keras seperti sebelumnya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk memasak sarapan. Malam hari saya menunggunya pulang untuk makan malam. Suatu kali dia lembur sampai jam 11 malam. Saya masih duduk menunggunya. Dia pernah memeluk saya dan berkata, "Ada kamu yang menunggu di rumah, semua lelahku terasa sepadan." Saya pernah percaya kalimat itu akan bertahan selamanya. Namun segalanya mulai berubah setelah tahun pertama. Perusahaan tempat Bima bekerja tiba-tiba mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan sebuah grup perusahaan besar. Itu adalah proyek yang diimpikan banyak perusahaan. Hari menerima kabar itu, Bima sangat gembira sampai memeluk saya erat. Dia bilang jika berhasil, karirnya akan memasuki babak baru. Saya hanya tersenyum. "Aku percaya kamu bisa melakukannya." Malam itu, ketika Bima sudah tidur, saya diam-diam keluar ke balkon untuk menelepon. Saya hanya mengatakan satu kalimat, "Tolong nilai kemampuannya dengan benar. Jika dia mampu, biarkan dia melakukannya, jangan memberikan perlakuan istimewa karena saya." Di seberang sana langsung menjawab, "Kami mengerti." Panggilan itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Sebulan kemudian, Bima terpilih menjadi pemimpin proyek. Dia sangat bahagia sampai membeli kue untuk merayakannya. Dia tidak tahu bahwa keputusan akhir sepenuhnya didasarkan pada laporan penilaian kemampuan yang saya minta Dewan Direksi untuk lakukan secara adil. Dari proyek itu, nama Bima mulai dikenal. Peluang-peluang bagus terus berdatangan. Setiap kali berhasil, dia berkata, "Mungkin Tuhan sedang membantuku." Saya hanya tersenyum, "Tidak, Tuhan tidak pernah membantu siapapun, hanya ada orang-orang yang diam-diam mendukung di belakang." Tapi saya tidak pernah mengatakan itu. Saya ingin dia percaya bahwa semua itu karena kemampuannya sendiri, karena hanya dengan percaya pada diri sendiri dia bisa tumbuh dewasa. Sayangnya, bersamaan dengan kedewasaan itu, kesombongannya juga tumbuh dari hari ke hari. Dia mulai mengubah cara berpakaian, mengganti ponsel, jam tangan, dan mobil. Teman-temannya juga berbeda dari sebelumnya. Makan malam keluarga semakin jarang, digantikan oleh pesta dengan rekan bisnis. Suatu kali saya bertanya, "Akhir pekan ini kita jenguk orang tuaku, ya?" Dia menjawab sambil memainkan ponsel, "Sibuk." Lain kali saya bilang, "Saya memasak makanan kesukaannya." Dia melirik sekilas lalu berkata, "Aku sudah makan dengan klien." Perlahan-lahan percakapan antara kami hanya tinggal beberapa kalimat pendek.
Puncaknya adalah hari dia diangkat menjadi wakil direktur. Hari itu saya menyiapkan makan malam yang sangat lama, menunggunya sampai hampir jam 10 malam baru dia pulang. Begitu masuk rumah dia langsung pamer. Akhirnya aku bisa sampai di posisi ini. Saya tersenyum mengucapkan selamat. Dia tidak memeluk saya, juga tidak berterima kasih, hanya berdiri di depan cermin merapikan dasinya dan memandangi dirinya dengan bangga. Sejak saat itu, saya tahu pria yang pernah makan mie instan bersama saya untuk berhemat sudah tidak ada lagi. Hal yang paling menyedihkan bukanlah kesuksesannya, tetapi dia mulai percaya bahwa kesuksesan itu membuatnya lebih mulia dari orang lain. Terutama lebih mulia dari istrinya sendiri yang telah menemaninya sejak awal. Dan akhirnya kalimat gaji 7 juta tidak pantas untukku pun terucap. Seperti sebilah pisau yang memutus tuntas 3 tahun pernikahan yang tampak sangat bahagia. Setelah menandatangani surat cerai, Bima seolah berubah total. Jika sebelumnya dia masih menjaga sikap karena sudah berkeluarga, sekarang dia tidak peduli lagi. Baru seminggu setelah urusan selesai, di akun media sosialnya sudah muncul foto-foto bersama seorang gadis muda. Namanya Safira, putri seorang pengusaha ternama di Jakarta. Cantik, berpakaian mewah. Setiap kali muncul selalu membawa tas bermerek dan perhiasan mahal. Di bawah setiap foto ada ratusan ucapan selamat. Semua orang menganggap Bima sangat beruntung. Seorang yang baru saja naik jabatan menjadi wakil direktur sekaligus mendapatkan pacar yang sepadan. Tidak sedikit rekan kerjanya yang bercanda. Memang pria sukses, pilihannya juga beda. Ada yang bertanya, lalu istri lamanya kemana? Bima hanya tersenyum sinis. Tidak cocok, ia berpisah. Dia hanya staf kantor biasa. Jalan kami berbeda. Jawaban itu dengan cepat menjadi bahan perbincangan di perusahaan. Terdengar oleh banyak karyawan, beberapa orang yang pernah mengenal saya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka menyayangkan pernikahan 3 tahun itu, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara di depan wakil direktur yang sedang dihargai oleh jajaran direksi. Hari itu, perusahaan mengadakan pesta untuk merayakan para pimpinan yang baru diangkat. Bima mengenakan setelan jas baru. Jam tangan berkilauan di pergelangan tangannya terus-menerus, ia lihat seolah ingin pamer kepada semua orang. Safira menggandeng lengannya masuk ke dalam ballroom. Senyum penuh kebanggaan, sekelompok manajer mendekat untuk memberi selamat. Pak Bima memang hebat, baru usia 30-an sudah jadi wakil direktur, masa depannya pasti bisa jadi direktur utama. Bima tertawa keras, juga berkat bantuan teman-teman semua. Orang lain bertanya, dengar-dengar Bapak baru bercerai, tidak merasa menyesal? Bima menyesap segelas anggur. Apa yang perlu disesalkan? Pria ingin maju harus punya wanita yang pantas mendampingi. Seseorang dengan gaji 7 juta bisa membantu apa? Semua orang saling pandang lalu tertawa. Tidak ada yang menyadari di ujung ballroom seorang pramusaji, tanpa sengaja mendengar seluruh percakapan itu. Sore itu, cerita itu dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Sementara Bima sedang menikmati perasaan dikagumi, saya justru memiliki pagi yang sangat berbeda. Mobil tua saya berhenti di depan sebuah gedung perkantoran setinggi lebih dari 40 lantai di kawasan Sudirman. Ini adalah kantor pusat grup perusahaan. Saya tidak masuk melalui lobi utama. Mobil langsung menuju ke basement. Seorang pria parubaya berjas sudah menunggu di sana. Begitu melihat saya, dia langsung mendekat. "Selamat pagi, Bu," saya mengangguk. "Semua sudah lengkap?" "Sudah, Bu. Seluruh dewan direksi sudah hadir." Saya masuk ke lift pribadi. Lift itu hanya memiliki satu tombol yang menuju ke lantai tertinggi. Ketika pintu terbuka, lebih dari 20 orang serentak berdiri. Suasana di ruang rapat menjadi sangat serius. Saya duduk di kursi utama. Tidak ada yang berbicara sendiri. Tidak ada yang menggunakan ponsel. Sekretaris berdiri. Rapat akan segera dimulai. Selama lebih dari 3 jam, saya mendengarkan laporan tentang situasi bisnis dari masing-masing anak perusahaan, mulai dari pendapatan, laba, investasi, hingga rencana ekspansi tahun depan. Setiap laporan dianalisis dengan sangat rinci. Menjelang akhir rapat, Direktur utama dengan hati-hati meletakkan setumpuk berkas di depan saya. Ini adalah laporan evaluasi sumber daya manusia tingkat tinggi kuartal ini. Saya membuka setiap halaman,
Mata saya berhenti pada sebuah nama, Bima Nugraha. Wakil Direktur, Penanggung Jawab Pemasaran. Saya membacanya dengan sangat teliti. Laporan evaluasi itu mencatat dengan jelas. Kemampuan profesional cukup baik, semangat kerja baik, tetapi belakangan ini menunjukkan tanda-tanda subjektif, seringkali mengambil keputusan melampaui wewenang, sikap terhadap bawahan kurang hormat, hubungan dengan mitra bisnis menunjukkan tanda-tanda pamer. Saya menutup berkas itu. Semua orang di ruangan itu menatap saya. Saya bertanya dengan tenang, apakah ini hasil evaluasi yang objektif? Direktur Personalia langsung menjawab, sepenuhnya objektif, sudah ada bukti yang lengkap. Saya mengangguk pelan, terus pantau. Jika ada pelanggaran, proses sesuai aturan. Tidak ada yang boleh memihak. Semua serentak menjawab. Baik, Bu. Rapat selesai. Saya kembali ke ruang kerja saya. Ruangan seluas hampir 200 meter persegi itu dirancang sangat sederhana. Di atas meja hanya ada sebuah bingkai foto kecil. Itu adalah foto saya dan Bima pada tahun pertama pernikahan kami. Hari itu kami berlibur ke Bandung. Kami berdua mengenakan jaket yang sama, tersenyum sangat bahagia. Saya mengambil bingkai foto itu dan memandangnya cukup lama. Sekretaris dengan lembut mengetuk pintu. Bu, sore ini ada jadwal bertemu dengan mitra dari luar negeri. Saya meletakkan bingkai foto itu. Baik, ayo kita pergi. Pertemuan itu berlangsung hingga menjelang malam. Ketika kembali, saya menerima pesan dari Rina. Kamu tahu tidak? Bima sedang membawa pacar barunya kemana-mana. Katanya mau diperkenalkan ke keluarga. Saya menatap pesan itu beberapa detik lalu menjawab, semoga dia bahagia. Rina langsung menelepon setelah itu. Kamu tidak sedih? Saya tertawa pelan. Jika dia menemukan orang yang cocok, itu bagus. Aku hanya menyesali 3 tahun masa mudaku yang kuhabiskan untuk orang yang salah. Rina terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, aku hanya berharap suatu hari nanti dia tahu siapa kamu sebenarnya. Pasti saat itu dia akan gila. Saya memandang langit yang perlahan berubah menjadi ungu gelap. Ada kebenaran yang tidak perlu kita katakan. Pada saat yang tepat mereka akan muncul dengan sendirinya. Dan saat itu, rasa sakitnya akan jauh lebih besar daripada mendengarnya dari mulut orang lain. Pada saat yang sama, di kantor perusahaan, Bima sedang berdiri di depan jendela kaca memandang ke bawah kota. Dia percaya bahwa dia telah melangkah ke tingkat yang sama sekali berbeda. Dia tidak tahu bahwa tepat di bawah kakinya, setiap keputusan yang berkaitan dengan kariernya sedang dipertimbangkan di sebuah ruangan yang seumur hidupnya selalu dia impikan untuk bisa masuk. Sayangnya, orang yang duduk di posisi tertinggi di ruangan itu adalah wanita yang dengan dinginnya dia hina hanya karena gaji 7 juta rupiah sebulan. Sebulan setelah menandatangani surat cerai, pengadilan mengirimkan pemberitahuan kepada kedua belah pihak tentang sidang terakhir untuk menyelesaikan prosedur sesuai peraturan. Pagi itu, saya bangun sangat pagi. Saya memilih setelan berwarna krem yang sederhana, tidak memakai perhiasan yang mencolok, tidak merias wajah berlebihan, semuanya persis seperti citra seorang pegawai kantor biasa. Sopir mengantar saya sampai di dekat pengadilan lalu berhenti. Saya turun dari mobil, berjalan sendirian masuk. Di depan gerbang, Bima sudah berdiri entah sejak kapan. Di sampingnya ada Ibu dan Safira. Ketiganya serempak menoleh begitu melihat saya. Ibu mertua melipat tangan, tahu juga datang tepat waktu. Saya hanya mengangguk pelan. Selamat pagi, Bu. Dia tertawa sinis. Jangan panggil saya begitu lagi. Mulai hari ini kita tidak punya hubungan apa-apa. Saya menjawab dengan tenang. Baik. Sikap tenang saya justru membuatnya semakin kesal. Safira menatap saya dari atas ke bawah, tatapannya penuh penilaian. Jadi, Mbak ini mantan istrinya Mas Bima? Saya tersenyum. Betul. Safira tersenyum kecil. Sebenarnya aku juga pernah dengar Mas Bima cerita tentang Mbak. Kukira Mbak akan berusaha mempertahankan, tidak menyangka Mbak setuju secepat ini. Saya menatap gadis muda itu, setiap orang berhak memilih hidupnya masing-masing. Jika sudah tidak ingin bersama, berpisah adalah hal yang wajar. Safira tampak terkejut. Mungkin dia tidak menyangka saya akan menjawab dengan begitu tenang. Bima yang berdiri di sampingnya angkat bicara. Sudah mau waktunya, ayo masuk. Sidang berlangsung lebih cepat dari yang saya bayangkan.
Kedua belah pihak mengonfirmasi perceraian secara sukarela, tidak ada sengketa harta, tidak ada anak, tidak ada tuntutan lain. Hakim menatap kami, apakah Anda berdua sudah memikirkannya baik-baik? Saya menjawab lebih dulu, saya setuju. Bima juga mengangguk. Saya setuju. Hakim menatap kami berdua beberapa detik lagi lalu dengan lembut menandatangani berkas. Semoga Anda berdua segera bisa menata hidup kembali. Saya menerima kembali dokumen, berdiri, dan sedikit membungkuk mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu, antara saya dan Bima tidak ada lagi hubungan hukum apapun. Keluar dari ruang sidang, mantan ibu mertua saya langsung tertawa keras. Akhirnya selesai juga. Mulai sekarang anakku mau menikah dengan siapapun terserah dia. Dia menoleh ke Safira. Kamu baru orang yang cocok. Keluarga berada, pandai bersosialisasi, nanti baru pantas mendampingi Bima. Safira tersipu malu, iya, Tante, saya akan berusaha. Saya diam-diam berjalan melewati mereka, tidak ingin berkata apa-apa lagi. Tepat pada saat itu, dari luar halaman pengadilan tiba-tiba terdengar suara mesin beberapa mobil. Sebuah iring-iringan mobil hitam berurutan masuk. Semuanya mobil mewah. Plat nomornya tetap berwarna putih, tetapi setiap mobil memancarkan kemewahan. Orang-orang yang berdiri di sekitar gerbang tanpa sadar menoleh. Bima juga menoleh, alisnya sedikit berkerut. Pejabat mana yang datang dengan rombongan sehebat ini? Seorang petugas keamanan bergegas membuka gerbang. Mobil pertama berhenti. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan setelan jas hitam turun. Begitu melihatnya, Bima langsung berdiri tegak. Itu adalah Pak Suryo, Direktur Utama perusahaan tempatnya bekerja. Seseorang yang sangat dihormati oleh seluruh jajaran pimpinan di bawahnya. Bima buru-buru merapikan dasinya, cepat-cepat mendekat. Dia membungkuk, "Selamat pagi, Pak Direktur. Tidak menyangka bisa bertemu Bapak di sini hari ini." Pak Suryo hanya melirik Bima sekilas, mengangguk sangat ringan. Ya, Bima hendak bicara lagi, tetapi tiba-tiba melihat Pak Suryo berjalan cepat ke arah belakangnya. Dia refleks berbalik, hanya melihat saya sedang menarik koper perlahan menuju gerbang. Pak Suryo berhenti 2 langkah di depan saya, lalu di hadapan tatapan terkejut semua orang, dia membungkuk sangat rendah, suaranya penuh hormat. "Selamat pagi, Ibu Presiden Direktur." Suasana seolah membeku, suara kendaraan di jalan seolah menghilang. Mantan ibu mertua saya ternganga, Safira membelalakan matanya, Bima berdiri membeku. Dia menatap Pak Suryo lalu menatap saya, kemudian menatap Pak Suryo lagi seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Saya mengangguk pelan, "Maaf membuat kalian menunggu lama." Pak Suryo langsung menjawab, "Tidak, Bu. Kami yang datang lebih awal. Mobil sudah disiapkan. Rapat Dewan Direksi akan dimulai 40 menit lagi." Saya tersenyum. "Ayo." Tepat pada saat itu, serombongan orang berjas dari mobil-mobil di belakangnya serentak turun. Semua berdiri berbaris 2. Ketika saya berjalan melewatinya, setiap orang membungkuk memberi hormat. "Selamat pagi, Ibu Presiden Direktur." Suara serentak itu membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Beberapa orang yang baru keluar dari pengadilan berhenti. Mereka penasaran menatap ke arah saya. Bahkan ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Bima baru tersadar, dia bergegas mendekat. "Tunggu, kamu." "Presiden Direktur?" Saya berhenti. Dengan lembut berbalik menatapnya, tatapan saya sangat tenang. Bima tergagap. "Tidak mungkin, kamu kan hanya staf kantor. Gaji 7 juta. Bagaimana bisa?" Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya pelan tapi jelas. "Saya tidak pernah berbohong padamu. Saya memang menerima gaji 7 juta, hanya saja itu bukan seluruh penghasilan saya." Bima seolah tidak bisa berdiri tegak lagi, dia mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Safira menatap saya lalu menoleh ke Bima. "Katamu dia hanya pegawai biasa?" Bima menggelengkan kepala berulang kali. Aku juga tidak tahu." Mantan ibu mertua, saya buru-buru menyela. "Pasti ada yang salah. Anak ini bagaimana mungkin jadi presiden direktur?" Pak Suryo menoleh menatapnya, suaranya tegas. "Tidak ada kesalahan apapun. Beliau adalah presiden direktur grup perusahaan kami,
Orang yang memegang kendali seluruh sistem perusahaan, termasuk perusahaan tempat anak ibu bekerja. Begitu kalimat itu selesai, wajah Bima benar-benar kehilangan warna. Dia teringat setiap kata yang pernah diucapkannya. Gajimu 7 juta tidak pantas untukku. Seorang staf kantor biasa apa yang bisa dibanggakan? Kamu tidak bisa membantu apa-apa untuk karirku. Setiap kata, setiap kalimat seolah menjadi palu yang menghantam dirinya sendiri. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk pelan kepada Pak Suryo. Masuk ke mobil, iring-iringan mobil perlahan meninggalkan halaman pengadilan. Melalui kaca mobil yang gelap, saya melihat Bima masih berdiri tak bergerak di tengah halaman yang luas. Matanya mengikuti mobil saya sampai hilang dari pandangan. Mungkin untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, pria yang selalu bangga dengan statusnya itu baru menyadari bahwa wanita yang diremehkannya tidak pernah berdiri di belakangnya. Melainkan dari awal hingga akhir, dia selalu berada di posisi yang seumur hidupnya meski berusaha sekuat tenaga pun belum tentu bisa ia capai. Mobil yang membawa saya meninggalkan pengadilan belum sampai 5 menit, halaman yang tadinya riuh mendadak menjadi kacau. Bima masih berdiri tak bergerak, matanya mengikuti iring-iringan mobil sampai mobil terakhir hilang di tikungan. Safira mengguncang lengannya. Mas Bima, kamu kenapa? Bima tidak menjawab, dia hanya bergumam seperti orang linglung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ibunya juga mulai panik, dia menarik tangan Pak Suryo. Pak Direktur, apa Bapak salah orang? Anak itu mana punya uang? 3 tahun di rumah saya, dia hanya bekerja sebagai staf kantor, gaji bulanan cuma 7 juta. Pak Suryo menatapnya dengan sabar. Tatapannya tidak menunjukkan kekesalan sedikit pun, tetapi suaranya sangat tegas. Saya sudah bekerja untuk Ibu Presiden Direktur lebih dari 10 tahun, tidak ada yang bisa salah mengenali. Lagi pula, seluruh jajaran pimpinan tadi hadir, kami tidak mungkin serempak membungkuk di hadapan orang asing. Ibu Bima terpaku, dia masih belum bisa percaya. Tapi kalau dia Presiden Direktur, kenapa dia mau menikah dengan anak saya? Pak Suryo menghela napas pelan, pertanyaan itu mungkin sebaiknya anak ibu sendiri yang menjawabnya. Selesai berkata, dia masuk ke mobil. Mobil itu melaju meninggalkan 3 orang yang berdiri di tengah halaman dengan ratusan tatapan penasaran. Beberapa saat kemudian, Bima baru tersadar. Dia mengeluarkan ponsel, tangannya gemetar, sampai hampir menjatuhkannya. Dia langsung menelepon bagian personalia. Di seberang sana telepon cepat diangkat. Pak Bima, ada apa? Dia berusaha menahan diri. Saya mau tanya, siapa nama Presiden Direktur Grup perusahaan kita? Staf personalia itu sedikit terkejut. Bapak belum pernah bertemu beliau, nama lengkapnya adalah. Begitu orang di seberang selesai menyebutkan nama, Bima merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Itu adalah nama lengkap saya, tidak salah satu huruf pun. Ponsel perlahan lepas dari telinganya dan jatuh ke lantai. Suara benturan kering itu membuat Safira terkejut. Mas Bima, kamu kenapa? Bima membungkuk mengambil ponsel, matanya memerah. Dia tidak menjawab, hanya terburu-buru membuka browser, mengetik nama grup perusahaan. Halaman utama langsung muncul. Di halaman perkenalan jajaran pimpinan, ada foto saya mengenakan setelan putih, rambut disanggul rapi, tatapan tenang. Di bawahnya, tertulis Presiden Direktur Dewan Direksi. Dia menatap layar itu lekat-lekat, napasnya menjadi terengah-engah. Safira juga ikut melihat, dia menutup mulutnya. Ya Tuhan! Benar dia. Ibu Bima merebut ponsel itu. Dia melihat foto itu berulang kali lalu tergagap. Tidak mungkin. 3 tahun dia tinggal di rumah kita. Setiap hari bangun pagi memasak. Setiap hari pergi kerja tepat waktu. Bagaimana mungkin? Bima memejamkan matanya erat-erat, di kepalanya mulai muncul kenangan satu persatu. Hari pertama mengenal saya, kafe kecil, gaun sederhana, senyum ramah. Hari melamar, saya hanya berkata satu kalimat, asal kamu tulus, aku tidak butuh apa-apa lagi. Hari pernikahan, orang tua saya datang dengan mobil biasa. Tamu tidak banyak. Semuanya sederhana. Saat itu dia bahkan pernah bangga kepada teman-temannya. Istrinya tidak materialistis, tidak menuntut mahar, tidak meminta resepsi mewah. Sekarang dipikir-pikir lagi, bukan saya tidak mau, tapi saya memang tidak butuh.
Seseorang yang sudah berada di puncak tidak akan pernah perlu membuktikan kekayaannya. Dia teringat banyak hal sebelumnya, suatu kali perusahaan menghadapi risiko kehilangan kontrak yang sangat besar. Jajaran pimpinan hampir putus asa. Namun keesokan paginya, mitra bisnis tiba-tiba berubah pikiran, tidak hanya melanjutkan kerja sama tetapi juga menambah nilai kontrak. Hari itu Bima sangat senang sampai memeluk saya. Dia bilang mungkin Tuhan kasihan padanya. Saat itu saya hanya tersenyum, benar, kamu teruslah berusaha. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Sekarang dia baru mengerti, bukan Tuhan, tapi saya. Lain kali, perusahaan mengadakan seleksi untuk pemimpin proyek, banyak orang yang lebih berpengalaman darinya. Semua orang mengira dia tidak punya kesempatan, tapi akhirnya dia yang terpilih. Dia pernah pamer kepada saya. Pasti jajaran pimpinan melihat kemampuanku. Saya hanya tertawa. Kemampuan yang sesungguhnya pasti akan terlihat. Kini, kalimat itu seperti pisau yang menusuk kembali jantungnya. Dia tiba-tiba teringat banyak detail yang sebelumnya tidak pernah dia perhatikan. Setiap kali dia gap kesulitan, saya selalu sangat tenang, tidak pernah khawatir. Setiap kali perusahaan akan melakukan perubahan personel, saya seolah sudah tahu sebelumnya. Ada beberapa malam saya keluar ke balkon menelepon sangat lama. Ketika dia bertanya, saya hanya bilang rekan kerja membahas pekerjaan. Bahkan suatu kali dia tidak sengaja melihat seorang pria tua membungkuk memberi hormat kepada saya di sebuah pusat perbelanjaan. Saya hanya menjelaskan itu adalah klien lama. Dia juga tidak bertanya lebih lanjut. Ternyata selama 3 tahun saya tidak pernah berbohong, hanya saja dia tidak pernah ingin mencari tahu. Dia selalu berasumsi bahwa wanita yang berpakaian sederhana, pergi kerja tepat waktu, dan menerima gaji 7 juta pasti adalah orang biasa. Justru keyakinan buta itulah yang membuatnya tidak melihat banyak hal yang tidak biasa. Safira berbisik, "Mas Bima, bagaimana kalau Mas telepon dia, mungkin dia akan memaafkan." Bima menatap layar ponsel, jarinya yang gemetar membuka daftar kontak. Nama saya masih berada di posisi yang familiar, foto profilnya masih langit biru yang saya gunakan selama bertahun-tahun. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi terus-menerus, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu panggilan berakhir secara otomatis. Tidak ada yang mengangkat. Dia menelepon untuk kedua kalinya, layar hanya menampilkan pesan singkat, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Bima terdiam. Dia tahu betul. Bukan ponsel saya yang mati, tapi nomornya yang sudah diblokir. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun menikah, dia baru merasakan jarak di antara mereka berdua, bukan lagi jarak perasaan, melainkan jarak sebuah pintu yang telah tertutup rapat. Di sisi lain, mobil saya sedang memasuki basement kantor pusat grup perusahaan. Saya melihat layar ponsel menyala beberapa kali, nama Bima terus muncul. Saya diam-diam menekan menu blokir kontak lalu meletakkan ponsel. Sopir melirik melalui kaca spion. "Bu, apakah ada yang perlu ditangani terkait Pak Bima?" Saya menatap keluar jendela, suara saya tenang, "Tidak perlu, biarkan semuanya berjalan sesuai aturan. Jika dia cukup mampu, biarkan dia terus bekerja. Jika tidak, jangan menahannya dengan alasan apapun." Sopir mengangguk pelan. "Baik, Bu." Mobil perlahan berhenti di depan lift pribadi. Saya turun. Di depan saya adalah seharian penuh pekerjaan dengan puluhan keputusan penting yang menunggu. Dan di belakang saya, seorang pria akhirnya menyadari bahwa yang hilang darinya bukan hanya seorang istri, melainkan orang yang telah diam-diam menggunakan seluruh hatinya untuk menopang karirnya selama 3 tahun yang panjang. 3 hari setelah pertemuan di depan pengadilan, cerita tentang wanita misterius yang disambut hormat oleh direktur utama telah menyebar ke seluruh perusahaan. Tidak ada yang tahu persis ceritanya, tetapi semua orang yakin bahwa identitas saya tidak sederhana. Di berbagai departemen mulai muncul berbagai macam rumor. Ada yang bilang saya anak seorang pejabat. Ada yang menegaskan saya adalah pemegang saham utama. Ada juga yang bersikeras saya adalah orang di balik banyak kesepakatan investasi grup perusahaan. Hanya satu orang yang tidak mau mendengar rumor apapun, yaitu Bima. 3 hari terakhir dia hampir tidak tidur, setiap malam membuka kembali setiap foto lama di ponselnya.
3 tahun pernikahan hanya terangkum dalam beberapa ratus foto. Foto pertama adalah saat kami makan semangkuk soto di pinggir jalan. Foto berikutnya adalah perjalanan liburan pertama kami. Lalu hari menerima kunci apartemen, hari ulang tahun, hari jadi pernikahan. Di setiap foto, saya selalu tersenyum lembut, tatapan saya kepadanya penuh kepercayaan. Bima tiba-tiba teringat sebuah kejadian pada tahun kedua pernikahan kami. Saat itu perusahaan mengalami masa sulit, pendapatan menurun drastis, jajaran pimpinan terus-menerus rapat, rumor pemotongan karyawan menyebar di mana-mana. Hari itu Bima pulang dengan wajah lelah. Dia duduk diam di sofa, tidak mau makan. Saya membawakannya segelas air hangat. Ada apa? Dia menghela napas. Sepertinya perusahaan akan kehilangan kontrak terbesar tahun ini. Jika gagal, posisiku sebagai manajer sulit dipertahankan. Saya duduk di hadapannya, dengan lembut bertanya, jika diberi satu kesempatan lagi, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik? Bima tanpa ragu menjawab, tentu, aku percaya pada kemampuanku. Saya tersenyum. Kalau begitu, persiapkan saja dengan baik. Siapa tahu besok ada kabar baik. Keesokan paginya, tepat seperti yang saya katakan, mitra bisnis tiba-tiba setuju untuk kembali ke meja perundingan. Tidak hanya itu, mereka juga meminta Bima untuk secara langsung menangani proyek tersebut. Hari itu dia sangat senang sampai memeluk saya erat. Kamu benar-benar keberuntunganku, ada kamu, semua urusan jadi lancar. Saya hanya tersenyum. Jika benar-benar mencintai seseorang, siapapun pasti berharap orang itu sukses. Saat itu, Bima mengira itu hanya kalimat penyemangat. Baru sekarang dia mengerti. Malam itu, setelah dia tidur, saya duduk di ruang kerja selama hampir 2 jam. Bukan untuk menonton film, bukan untuk membaca buku, melainkan untuk mengikuti rapat online dengan Dewan Investasi. Sayalah yang meminta untuk meninjau kembali seluruh berkas proyek. Saya membaca setiap laporan, setiap angka, setiap rencana. Pada akhirnya saya hanya memberikan satu permintaan. Jika Bima cukup mampu, berikan kesempatan yang adil, tidak perlu diprioritaskan, juga tidak boleh disingkirkan karena alasan pribadi apapun. Hasil akhirnya membuktikan dia benar-benar bisa melakukannya. Itulah mengapa saya selalu tenang, tetapi saya tidak pernah menceritakannya kepadanya. Saya ingin dia percaya bahwa kesuksesan itu sepenuhnya datang dari dirinya sendiri, karena seorang pria baru benar-benar dewasa ketika tahu cara berdiri di atas kakinya sendiri. Sayangnya, keyakinan itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Setiap kali naik jabatan, dia menganggap itu hal yang wajar. Setiap kali berhasil menandatangani kontrak besar, dia semakin percaya bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Sampai hari dia menjadi wakil direktur, dia mulai memandang orang lain dengan tatapan berbeda, terutama saya. Sementara Bima tenggelam dalam kenangan lama, di lantai tertinggi kantor pusat grup perusahaan, saya sedang memimpin rapat dewan direksi. Di layar besar terpampang rencana restrukturisasi seluruh sistem untuk 3 tahun ke depan. Setelah hampir 2 jam berdiskusi, semua agenda penting disetujui. Rapat selesai. Semua orang berangsur-angsur meninggalkan ruangan, hanya tersisa saya dan Pak Suryo. Dia dengan lembut meletakkan sebuah map biru di depan saya. Ini adalah laporan tambahan tentang anak perusahaan. Saya membukanya, sekali lagi melihat nama yang familiar, Bima Nugraha. Saya dengan tenang membalik setiap halaman. Selain penilaian profesional, ada juga banyak masukan dari karyawan. Ada yang melaporkan Bima sering memarahi bawahan. Ada yang melaporkan dia memihak orang-orang yang pandai menjilat. Ada yang berpendapat dia mulai meremehkan karyawan dengan posisi rendah. Setelah selesai membaca, saya menutup map itu. Pak Suryo dengan hati-hati bertanya, apakah ibu punya arahan? Saya menatapnya, suara saya tetap tenang seperti biasa, tidak, lakukan saja sesuai prosedur. Jika laporan itu benar, proses sesuai aturan. Pak Suryo mengangguk, saya mengerti. Dia berdiri hendak pergi, lalu tiba-tiba berhenti. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Saya mengangkat kepala. Silakan. Jika dari awal ibu memberitahukan identitas ibu, mungkin semuanya akan berbeda. Saya tersenyum sangat tipis. Pak Suryo, menurut Bapak,
Apakah seseorang yang mencintai kita karena status pantas untuk dipertahankan? Dia termenung lalu menggeleng pelan. Tidak. Saya memandang keluar jendela. Kota terhampar di bawah sinar matahari sore. Hari saya memutuskan untuk menyembunyikan identitas saya untuk menikah. Tidak ada seorang pun di keluarga yang setuju. Ayah pernah bertanya, bagaimana jika nanti dia berubah hati? Saya menjawab, kalau begitu, setidaknya aku akan tahu bahwa aku telah salah memilih orang. Setidaknya aku tidak harus hidup selamanya dengan seseorang yang hanya mencintai kekayaan keluargaku. Ayah hanya menghela napas, pada akhirnya tetap menghormati keputusan saya. 3 tahun ini, saya tidak pernah menyesali pilihan itu. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah pria yang pernah saya cintai telah berubah lebih cepat dari yang saya duga. Pak Suryo terdiam cukup lama lalu dengan lembut berkata, mungkin ini juga pelajaran yang sangat besar baginya. Saya mengangguk pelan, benar, tapi setiap pelajaran ada harganya. Ada yang kehilangan uang, ada yang kehilangan kesempatan, dan dia telah kehilangan orang yang pernah tulus mencintainya. Sore itu, di perusahaan Bima, suasana menjadi aneh. Banyak karyawan memandangnya dengan tatapan penasaran, tidak lagi dengan kekaguman seperti sebelumnya. Karena semua orang sudah mendengar desas-desus tentang identitas asli mantan istrinya. Seorang karyawati muda berbisik kepada rekannya, kalau dia benar-benar presiden direktur, 3 tahun ini dia hidup sangat sederhana. Orang di sebelahnya mengangguk, yang paling menakutkan bukanlah dia kaya, tapi dia tidak pernah pamer. Seorang karyawan senior menghela napas pelan. Orang yang benar-benar punya posisi biasanya tidak perlu membuktikan apa-apa. Hanya orang-orang yang baru sedikit sukses yang selalu ingin seluruh dunia tahu siapa mereka. Kalimat-kalimat itu tanpa sengaja terdengar oleh Bima saat dia lewat. Dia berhenti sejenak lalu diam-diam berjalan waiter. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia merasa papan nama wakil direktur di depan ruang kerjanya menjadi begitu berat. Karena dia tahu betul, jabatan yang pernah paling dibanggakannya justru yang membuatnya kehilangan wanita terpenting dalam hidupnya. 2 minggu setelah sidang cerai, grup perusahaan mengeluarkan pengumuman akan mengadakan rapat evaluasi rutin untuk seluruh anak perusahaan. Itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan setiap kuartal, tetapi kali ini suasananya sangat berbeda. Sejak identitas saya terungkap di depan pengadilan, semua pimpinan bekerja lebih hati-hati. Tidak ada yang tahu unit mana yang akan ditinjau langsung oleh presiden direktur. Tidak ada yang berani meremehkan, termasuk Bima. Pagi itu, dia datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Begitu masuk ke kantor, sekretarisnya sudah menunggu. Pak Bima, jam 9 nanti, akan ada tim pemeriksa dari grup. Dia sedikit mengerutkan kening. Ada pemberitahuan sebelumnya? Tidak, Pak. Kami hanya menerima perintah untuk menyiapkan semua berkas. Bima mengangguk, baiklah, bawa semua dokumen kuartal ini ke ruang rapat. Selama hampir 1 jam, dia terus-menerus memeriksa setiap laporan. Meskipun selalu berusaha tenang, di dalam hatinya dia merasa tidak nyaman. Tepat jam 9, 3 mobil hitam berhenti di depan lobi perusahaan. Sekelompok ahli berjas rapi turun, dipimpin oleh Pak Suryo. Seluruh jajaran pimpinan perusahaan segera menyambut. Bima membungkuk, selamat pagi, Pak Direktur. Pak Suryo hanya mengangguk ringan, kita mulai saja. Rapat berlangsung sepanjang pagi, setiap departemen secara bergiliran mempresentasikan hasil kinerjanya. Suasana sangat serius hingga hampir tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Sampai pada bagian laporan Bima, dia berdiri dan dengan tenang mempresentasikan seluruh rencana bisnis, angka-angka pertumbuhan, kontrak-kontrak baru, dan pencapaian yang diraih. Begitu dia selesai, seorang ahli dari tim pemeriksa bertanya, Pak Bima, izinkan saya bertanya. Dalam 6 bulan terakhir, tingkat pengunduran diri karyawan di departemen Anda meningkat hampir 40%. Bagaimana Anda menjelaskannya? Bima sedikit terdiam, mungkin karena tekanan pekerjaan. Ahli itu membuka berkas. Menurut survei anonim, sebagian besar karyawan mengeluhkan gaya manajemen Anda. Anda sering memarahi bawahan di depan umum, menilai karyawan berdasarkan perasaan pribadi, dan beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang meremehkan orang lain. Bima berusaha tetap tenang, saya hanya menuntut standar tinggi untuk meningkatkan kinerja. Pak Suryo dengan lembut mendorong setumpuk berkas ke hadapannya. Coba Anda lihat ini.
Bima membuka setiap halaman. Itu semua adalah notulen rapat yang mencatat masukan karyawan. Ada email, ada juga rekaman rapat, yang mencatat dengan sangat jelas kata-kata yang pernah diucapkannya. Tidak bisa kerja, ya keluar. Di luar sana banyak yang mau masuk. Gaji cuma berapa tapi banyak maunya. Mau dihormati ya harus punya nilai. Setiap kata, setiap kalimat membuat wajah Bima perlahan memucat. Dia tidak menyangka kata-kata yang dianggapnya biasa saja semuanya tercatat dengan lengkap. Seorang anggota dewan bertanya, seorang pemimpin boleh menuntut standar tinggi, tetapi tidak boleh menghina martabat karyawan. Bima menunduk, saya akan introspeksi. Orang itu melanjutkan, tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan, kami juga menemukan Anda secara sepihak memutuskan beberapa pengeluaran yang melampaui wewenang. Meskipun belum menimbulkan kerugian, itu sudah melanggar prosedur tata kelola. Apakah Anda punya pendapat? Kali ini Bima tidak tahu harus berkata apa, dia hanya diam. Rapat berakhir dengan suasana yang berat. Sore harinya, seluruh jajaran pimpinan dipanggil ke ruang konferensi. Pak Suryo berdiri di hadapan semua orang, suaranya tenang. Setelah mempertimbangkan secara komprehensif, grup perusahaan memutuskan untuk menonaktifkan sementara jabatan Wakil Direktur Saudara Bima Nugraha untuk kepentingan proses evaluasi ulang kemampuan manajerial. Wewenang pengelolaan departemen akan diserahkan kepada orang lain. Begitu pengumuman itu selesai, seluruh ruangan hening. Bima merasa pusing. Baru beberapa minggu yang lalu, dia adalah orang yang paling banyak menerima ucapan selamat. Hari ini, jabatannya dinonaktifkan sementara. Dia berdiri, suaranya serak, Pak Direktur, boleh saya tahu apakah ini keputusan Presiden Direktur? Pak Suryo menatap lurus ke arahnya. Ini adalah keputusan Dewan Direksi. Presiden Direktur hanya punya satu permintaan. Semua personel dievaluasi secara adil, tidak ada yang diistimewakan, juga tidak ada yang ditekan. Mendengar itu, Bima menunduk dan tersenyum pahit. Dia mengerti. Jika saya ingin membalas dendam, hanya dengan satu kalimat, mungkin dia sudah tidak akan duduk di sini lagi, tapi saya tidak melakukannya. Saya hanya meminta agar aturan diterapkan dengan benar untuk semua orang. Setelah rapat, Bima diam-diam mengemasi barang-barangnya di ruang kerja. Papan nama wakil direktur dilepas, diletakkan di samping. Dia memandangi ruangan luas yang pernah sangat dibanggakannya. Belum lama ini, dia berdiri di sini dan berkata kepada saya, gajimu 7 juta tidak pantas untukku. Sekarang, dialah yang harus meninggalkan ruangan itu dalam diam. Di sudut lain kota, saya sedang menghadiri upacara peletakan batu pertama sebuah pabrik baru. Ratusan tamu undangan hadir. Setelah menyelesaikan pidato singkat, saya hendak turun dari panggung ketika Pak Suryo menelepon. Bu, proses evaluasi sudah selesai. Saya bertanya, bagaimana hasilnya? Jabatan Pak Bima dinonaktifkan sementara. Saya mengangguk pelan, alasannya, sepenuhnya sesuai prosedur, ada berkas dan bukti yang lengkap. Saya memandangi para pekerja yang tersenyum di bawah panggung, suara saya tetap tenang. Kalau begitu, lanjutkan sesuai aturan. Jangan mengubahnya karena hubungan pribadi apapun. Di seberang sana menjawab, baik, Bu. Setelah menutup telepon, saya turun ke area peninjauan pabrik. Seorang pekerja wanita muda menggendong anaknya mendekat. Dia dengan sopan membungkuk, terima kasih, Bu. Kalau tidak ada kebijakan bantuan baru, saya mungkin sudah harus berhenti kerja. Saya tersenyum. Itu adalah kewajiban perusahaan. Melihat ibu dan anak itu pergi, saya teringat kata-kata ayah saat menyerahkan pengelolaan grup perusahaan kepada saya. Ingat, ya, sebuah perusahaan ingin bertahan lama. Yang terpenting bukan laba, tapi cara memperlakukan manusia. Waktu itu saya hanya mengangguk. Hari ini saya semakin mengerti arti kalimat itu. Seorang pemimpin bisa sangat hebat, tetapi jika kehilangan rasa hormat terhadap orang lain, cepat atau lambat dia juga akan kehilangan posisinya sendiri. Dan Bima akhirnya harus membayar harga atas kesombongan yang dia pelihara selama tahun-tahun kesuksesannya. Berita penonaktifan Bima menyebar dengan cepat di internal perusahaan. Hanya dalam satu sore, orang-orang yang setiap hari mengelilinginya untuk mencari muka tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Setiap kali bertemu di koridor, mereka hanya mengangguk basa-basi lalu bergegas pergi.
Tidak ada lagi ajakan makan siang, tidak ada lagi telepon menanyakan kabar, dan tidak ada lagi yang berinisiatif membawa dokumen ke ruangannya untuk menyenangkan hati sang wakil direktur. Untuk pertama kalinya, Bima merasakan dinginnya sikap orang. Sore itu, dia membawa sebuah kardus berisi beberapa barang pribadi keluar dari ruang kerjanya. Sebuah foto bersama, beberapa buku catatan, sebuah cangkir bertuliskan namanya, semuanya hanya muat dalam satu kardus kecil. Tepat pada saat itu, dua karyawan muda lewat, melihat Bima, mereka buru-buru menunduk memberi hormat. "Pak Bima, selamat sore." Bima mengangguk pelan. Begitu dia berlalu, keduanya berbisik, tidak disangka. Beberapa bulan lalu begitu berwibawa, memang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yang satu lagi menghela napas, dengar-dengar presiden direktur sama sekali tidak ikut campur, semuanya karena ulahnya sendiri. Bima melangkah lebih pelan, setiap kata yang didengarnya seperti jarum. Dia mengerti, yang membuat semua orang kecewa bukan karena dia kehilangan jabatan, tapi karena cara dia memperlakukan orang lain saat masih berkuasa. Malam itu Bima pulang ke apartemennya. Apartemen yang luas itu terasa sangat kosong. Dia membuka pintu. Seperti kebiasaan lama, dia berkata, "Aku pulang." Tidak ada yang menjawab. Tidak ada lagi aroma masakan lezat dari dapur. Tidak ada lagi sandal kecil yang tertata rapi di depan pintu. Tidak ada lagi sosok wanita yang selalu keluar untuk mengambil tas kerjanya. Seluruh rumah hanya sunyi. Dia membuka kulkas. Di dalamnya hanya ada beberapa kaleng minuman. Saat itu dia baru ingat, selama 3 tahun, semua yang ada di rumah ini adalah saya yang diam-diam menyiapkannya, mulai dari bahan makanan, bumbu, peralatan, hingga membayar tagihan listrik dan air tepat waktu. Dia tidak pernah perlu memikirkannya. Dia mengambil ponsel hendak memesan makanan, tetapi kemudian meletakkannya kembali. Di kepalanya tiba-tiba terbayang gambar saya berdiri di dapur kecil mengenakan celemek biru, memasak sambil menoleh bertanya, "Hari ini mau makan pedas atau tidak?" Saat itu dia sering menjawab sekenanya, "Terserah." Sekarang dipikir-pikir lagi, mungkin selama 3 tahun, yang tidak peduli bukanlah saya. Keesokan paginya, Bima datang ke kantor untuk serah terima pekerjaan. Begitu masuk lobi, dia bertemu dengan Pak Suryo. Bima berinisiatif menunduk. "Selamat pagi, Pak Direktur." Pak Suryo menatapnya. "Ada apa?" Bima ragu sejenak lalu berkata, "Saya ingin bertanya, apakah beliau baik-baik saja?" Pak Suryo tahu siapa yang dia maksud. Ibu Presiden Direktur sangat sibuk. Beberapa minggu ini terus-menerus meninjau proyek-proyek baru. Bima menunduk, "Saya. Bolehkah saya bertemu dengannya sekali saja?" "Hanya sekali." Pak Suryo terdiam. Beberapa saat kemudian baru menjawab perlahan, "Pak Bima, saya sudah mengikutinya lebih dari 10 tahun. Ini pertama kalinya saya melihatnya memberikan perasaan begitu besar kepada seseorang. 3 tahun ini, sesibuk apapun, beliau selalu menanyakan perkembangan pekerjaan Anda, bukan untuk memberi perlakuan istimewa, tapi untuk memastikan Anda dinilai secara adil. Pernah Anda melakukan kesalahan, beliaulah yang meminta agar sanksi tetap diterapkan. Pernah Anda berprestasi, beliau juga meminta agar dicatat sesuai kemampuan. Semua yang beliau lakukan, hanya berharap Anda bisa mandiri." Bima terdiam. Pak Suryo melanjutkan, "Tapi sebagai balasannya, Anda menggunakan kalimat gaji 7 juta tidak pantas untukku untuk mengakhiri pernikahan itu. Jika Anda di posisinya, apakah Anda akan mudah memaafkan?" Bima menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal erat. "Saya sudah tidak punya muka lagi." Pak Suryo menghela napas pelan. Ada permintaan maaf yang mudah diucapkan, tapi ada luka yang butuh waktu sangat lama untuk sembuh. Selesai berkata, dia berlalu meninggalkan Bima yang berdiri terpaku di tengah lobi. Di saat yang sama, saya baru saja menyelesaikan peninjauan di sebuah cabang baru. Mobil sedang dalam perjalanan kembali ketika Rina menelepon. "Kamu tahu tidak? Kemarin Bima datang mencariku." Saya sedikit terkejut. "Mencarimu?" "Iya. Dia menanyakan alamatmu, aku tidak memberitahunya." Saya tersenyum. "Terima kasih." Rina menghela napas. Dia terlihat sangat berbeda, kurus, sepertinya benar-benar menyesal. Saya menatap kerumunan orang di luar jendela, suara saya tetap tenang. Manusia seringkali baru menghargai setelah kehilangan.
Rina bertanya pelan, "Kamu masih cinta?" Saya terdiam cukup lama lalu menjawab, "Aku tidak membenci, tapi juga tidak lagi cinta." Sebuah gelas yang sudah pecah, meskipun direkatkan kembali, retaknya akan tetap ada. Di seberang sana juga hening, tidak ada yang bicara lagi. Malamnya saya kembali ke rumah, kepala pelayan memberikan sebuah amplop. "Bu, ada yang mengirim ini." Saya membukanya. Di dalamnya hanya ada sepucuk surat tulisan tangan. Tulisan yang sangat familiar, tulisan Bima. "Aku tidak memintamu kembali. Aku juga tidak berani meminta maafmu. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, 3 tahun ini, hal yang paling kusesali bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena telah membiarkan seorang wanita yang tulus mencintaiku pergi begitu saja. Jika bisa kembali, aku tidak akan pernah mengucapkan kalimat itu." Selesai membaca, saya melipat surat itu, memasukkannya ke dalam laci. Kepala pelayan dengan lembut bertanya, "Apakah ibu perlu membalasnya?" Saya menggeleng pelan, "Tidak perlu. Ada permintaan maaf yang ketika datang terlambat, hal terbaik adalah menyimpannya di dalam hati." Saya melangkah ke balkon, menatap langit yang penuh bintang. 3 tahun lalu, saya pernah berpikir cinta yang tulus sudah cukup. 3 tahun kemudian, saya baru mengerti. Sebuah pernikahan untuk bisa bertahan tidak hanya butuh cinta, tapi juga rasa hormat. Ketika seseorang mulai menggunakan uang, jabatan, dan status untuk mengukur nilai pasangannya, pernikahan itu sebenarnya sudah lama berakhir, hanya saja keduanya belum cukup berani untuk mengakuinya. 3 bulan kemudian, grup perusahaan secara resmi mengumumkan rencana ekspansi ke sektor teknologi hijau. Ini adalah proyek terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Puluhan perusahaan dari dalam dan luar negeri ikut bekerja sama. Pada hari peluncuran proyek, aula besar penuh sesak dengan tamu undangan, perwakilan berbagai departemen, mitra strategis, wartawan, dan investor. Semua orang sudah hadir sejak pagi. Saya melangkah ke atas panggung dengan setelan putih sederhana. Tidak perlu perhiasan mahal, juga tidak perlu perkenalan yang muluk-muluk. Baru ketika pembawa acara berbicara, seluruh hadirin serentak berdiri. Tepuk tangan meriah tak henti-hentinya. Saya menunduk berterima kasih lalu memulai pidato saya. Sebuah perusahaan untuk bisa berkembang jangka panjang, yang terpenting bukan hanya pendapatan, tetapi juga manusia. Mesin bisa diganti, teknologi bisa ditingkatkan, tetapi kepercayaan karyawan dan pelanggan harus dibangun setiap hari. Selama hampir 20 menit, seluruh hadirin mendengarkan dengan saksama. Pidato berakhir dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Segera setelah itu, banyak pengusaha bergiliran mendekat untuk berjabat tangan dan memberi selamat. Seorang pimpinan perusahaan mitra tertawa, "Bekerja dengan ibu selalu membuat kami tenang. Yang kami percayai bukan skala grup perusahaan, tapi integritas ibu." Saya tersenyum, "Terima kasih, Pak. Semoga kita bisa sama-sama berkembang." Di tempat lain di kota, Bima sedang duduk di depan layar komputer. Setelah dicopot dari jabatan wakil direktur, dia tetap dipertahankan di perusahaan dengan posisi sebagai konsultan ahli sesuai dengan penilaian kemampuannya. Pendapatannya berkurang hampir separuh, tidak ada lagi ruang kerja pribadi, tidak ada sekretaris, tidak ada mobil dinas. Semuanya kembali seperti hari-hari pertama bekerja. Siang hari, seorang rekan kerja muda membawa kotak makan siangnya dan duduk di sebelahnya. "Mas Bima, sudah lihat berita?" "Berita apa?" Rekan itu menunjukkan ponselnya, di layar ada acara peluncuran proyek. Foto saya sedang berpidato muncul di semua halaman berita ekonomi. Bima menatapnya lama, tidak berkata apa-apa. Karyawan muda itu menghela napas pelan, dengar-dengar Ibu Presiden Direktur sangat peduli pada karyawan. Tahun lalu beliau memotong bonus jajaran pimpinan untuk menambah dana bantuan bagi pekerja. Jarang ada orang yang mau melakukan itu. Bima hanya mengangguk pelan. "Benar." Karyawan muda itu tersenyum. Saya belum pernah bertemu langsung dengan beliau, tapi saya sangat mengaguminya. Orang dengan posisi semakin tinggi justru semakin rendah hati. Berbeda dengan banyak orang yang baru punya sedikit jabatan sudah meremehkan orang lain. Mendengar itu, Bima perlahan menunduk menatap kotak makannya. Dia tiba-tiba teringat banyak sekali makan malam sebelumnya. Dulu, meskipun dia pulang selarut apapun, saya tetap menunggunya.
Kadang makanan sudah dingin, saya diam-diam memanaskannya kembali. Kadang dia marah karena tekanan pekerjaan. Saya hanya diam mendengarkan, tidak pernah menyalahkan. Dia pernah menganggap itu hal yang wajar. Baru setelah kehilangan, dia mengerti tidak ada orang yang punya kewajiban untuk memperlakukan kita dengan baik selamanya. Sore itu, Bima menerima pemberitahuan dari bagian personalia. Perusahaan akan mengirim sekelompok ahli ke pabrik baru grup perusahaan untuk mempelajari proses manajemen. Namanya juga ada dalam daftar. Keesokan paginya, mobil yang membawa rombongan karyawan memasuki kawasan industri. Pabrik baru itu luas, modern, dan bersih. Yang paling mengejutkan semua orang adalah kantinnya yang luas, sejuk, dan menunya beragam. Seorang karyawati memperkenalkan, "Ini permintaan langsung dari Ibu Presiden Direktur. Beliau bilang pekerja bekerja keras jadi harus makan enak. Berikutnya adalah area penitipan anak, pusat kesehatan, ruang istirahat untuk pekerja lembur, semuanya lengkap." Seseorang dalam rombongan itu berkata, "Benar-benar berbeda dari tempat lain." Pemandu itu tersenyum. Ibu Presiden Direktur selalu berkata, jika ingin karyawan berkontribusi, perusahaan harus tahu cara menghormati mereka terlebih dahulu. Bima diam-diam berjalan di belakang, setiap kalimat yang didengarnya membuat hatinya semakin berat. Dia teringat saat-saat dia pernah memarahi bawahannya, saat-saat dia pernah menganggap karyawan hanya sebagai pekerja bayaran. Ternyata seorang pemimpin sejati tidak pernah berpikir seperti itu. Selesai tur, rombongan karyawan dibawa ke taman belakang. Di sana ada sebuah prasasti batu bertuliskan, "Nilai terbesar sebuah perusahaan tidak terletak pada gedung-gedungnya, tetapi pada orang-orang yang bersama-sama membangunnya." Di bawahnya ada tanda tangan saya. Semua orang berhenti dan membacanya cukup lama. Seorang karyawan senior berkata pelan, "Hanya dengan satu kalimat ini saja, sudah cukup untuk mengerti mengapa grup perusahaan ini bisa berkembang seperti sekarang." Bima diam-diam menyentuh tulisan itu, hatinya terasa sesak. Untuk pertama kalinya dia mengerti, selama 3 tahun, yang selalu saya coba ajarkan kepadanya bukanlah cara menghasilkan lebih banyak uang, melainkan cara menjadi orang yang baik. Sayangnya, ketika dia mengerti, orang yang ingin mengajarkannya hal itu sudah tidak lagi di sisinya. Sore hari, saya datang ke pabrik untuk memeriksa kemajuan. Begitu turun dari mobil, ratusan karyawan yang sedang bekerja di dekatnya serentak menunduk memberi hormat. Saya tersenyum membalasnya. Melewati setiap area, saya selalu berhenti untuk bertanya, "Pekerjaan berat tidak? Makan siang hari ini bagaimana? Asrama masih kurang apa?" Semua orang menjawab dengan gembira. Dari kejauhan, Bima diam-diam mengamati. Jarak di antara kami hanya beberapa puluh meter, tetapi dia tidak mendekat. Dia mengerti jarak yang sesungguhnya bukanlah jalan di depan mata, melainkan apa yang telah dia hilangkan dengan kesombongannya. Dia menunduk sangat rendah, bukan agar saya melihatnya, tetapi sebagai permintaan maaf kepada wanita yang pernah menggunakan seluruh ketulusannya untuk mencintainya. Sedangkan saya terus melangkah ke depan, tenang, damai, tanpa menoleh ke belakang. Karena ada perjalanan yang setelah dilalui, hal yang paling benar bukanlah menyesalinya, melainkan terus hidup dengan pantas sesuai dengan pilihan yang telah kita buat. 3 tahun setelah kami resmi bercerai, Jakarta telah banyak berubah. Kawasan perkotaan baru bermunculan, pabrik-pabrik baru mulai beroperasi, grup perusahaan juga berkembang lebih pesat dari sebelumnya, pendapatan terus mencetak rekor. Banyak proyek sosial yang diluncurkan di seluruh negeri. Pagi itu, Balai Sidang Jakarta Convention Center menyelenggarakan forum bisnis tahunan. Lebih dari 1.000 delegasi hadir, mulai dari pengusaha besar, perwakilan asosiasi, hingga para ahli ekonomi. Saya menjadi pembicara di sesi diskusi terakhir. Ketika mobil berhenti di depan lobi, panitia sudah menunggu. Seorang perwakilan bergegas mendekat, "Selamat pagi, Ibu Presiden Direktur. Semuanya sudah siap. Silakan masuk ke ballroom." Saya mengangguk pelan. "Terima kasih." Di dalam ballroom, lampu-lampu gemerlap, ratusan lensa kamera mengarah ke panggung. Setelah pidato pembukaan, pembawa acara dengan hormat memperkenalkan, "Kami persilakan Presiden Direktur Dewan Direksi Grup Perusahaan untuk berbagi." Tepuk tangan meriah tak henti-hentinya. Saya melangkah ke atas panggung,
Memandang ke barisan kursi di bawah, tiba-tiba mata saya berhenti pada wajah yang familiar. Itu Bima. Dia duduk di area yang disediakan untuk tamu undangan dari perusahaan mitra. 3 tahun berlalu, dia lebih kurus, wajahnya juga lebih muram, tidak ada lagi ekspresi sombong, tidak ada lagi tatapan angkuh, hanya ada ketenangan seseorang yang telah melalui banyak hal. Saat mata kami bertemu, dia sedikit menunduk. Saya hanya tersenyum sangat tipis lalu melanjutkan pidato saya. Hampir 30 menit kemudian, forum berakhir. Para pengusaha bergiliran mendekat, berjabat tangan dan menyapa. Tepat ketika saya hendak menuju mobil, dari belakang terdengar suara yang familiar. Tunggu sebentar. Saya berbalik. Bima berdiri beberapa langkah dari saya. Dia mengenakan setelan sederhana, di tangannya ada sebuah tas dokumen tua. Dia berhenti, tidak berani melangkah lebih dekat. Di antara kami ada jarak yang pas, tidak terlalu jauh tapi juga tidak lagi sedekat dulu. Dia menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, saya menatapnya. Untuk apa? Dia tersenyum sedih. Karena 3 tahun yang lalu kamu tidak menggunakan kekuasaanmu untuk menghancurkan hidupku. Jika saat itu kamu mau, mungkin aku sudah tidak punya kesempatan berdiri di sini. Tapi kamu hanya membiarkan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah kulakukan. 3 tahun ini aku baru mengerti apa itu keadilan. Saya menjawab dengan tenang, itu adalah prinsip grup perusahaan, bukan karenamu. Bima mengangguk pelan, aku tahu. Justru karena itu aku semakin merasa bersalah. Dia menunduk sangat rendah, suaranya perlahan. Dulu aku berpikir uang dan jabatan menentukan nilai seseorang. Dulu aku berpikir gaji 7 juta tidak pantas mendampingiku. Tapi hidup telah memberiku pelajaran. Nilai sejati seseorang terletak pada karakternya, bukan pada angka di slip gaji. Saya terdiam. Permintaan maaf itu, 3 tahun yang lalu mungkin saya akan menangis. Tetapi sekarang itu hanya menjadi sebuah kenangan yang telah ditutup. Bima mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ini cincin kawin kita, aku masih menyimpannya selama 3 tahun. Hari ini aku ingin mengembalikannya padamu. Dia meletakkan kotak itu di meja terdekat, tidak berusaha memberikannya langsung ke tangan saya, juga tidak berharap saya menerimanya, hanya ingin menutup sesuatu yang masih menggantung. Saya menatap kotak itu beberapa detik lalu dengan lembut membukanya. Cincin itu masih baru, hanya saja artinya tidak lagi sama. Saya menutup kotak itu kembali, mendorongnya ke arah Bima. Simpan saja, itu adalah bagian dari masa lalumu. Sedangkan masa laluku, sudah kusimpan sejak lama. Bima tersenyum kecil, senyum yang bercampur dengan kepahitan. Benar, mungkin hanya aku yang masih hidup di masa lalu. Tepat pada saat itu, ponsel saya berdering. Sekretaris memberitahu bahwa delegasi dari luar negeri sudah tiba. Saya melihat jam lalu menoleh ke Bima. Saya harus pergi. Dia mengangguk. Terima kasih sudah meluangkan waktu untukku. Saya tersenyum. Semoga kamu baik-baik saja. Itu adalah kalimat terakhir di antara kami. Saya berjalan menuju mobil yang sudah menunggu, tanpa menoleh ke belakang. Melalui kaca mobil, saya melihat Bima masih berdiri di tempat yang sama. Di tangannya masih ada kotak cincin itu. Sampai mobil melaju, bayangannya perlahan menghilang di belakang. Pak Suryo yang duduk di kursi depan bertanya pelan, apakah ibu menyesal? Saya menatap lalu lintas di luar jendela, tersenyum tenang, jika hari itu tidak bercerai, mungkin saya akan menyesal seumur hidup. Sekarang, saya hanya menyesali satu hal, menyesal bahwa pria yang pernah saya cintai telah membiarkan kesombongan mengalahkan kebaikannya sendiri. Pak Suryo mengangguk pelan, hidup ini memang aneh. Saya menatap langit biru di depan, dengan lembut menjawab, tidak, hidup ini sangat adil. Orang yang tahu menghargai akan mempertahankan kebahagiaan. Orang yang meremehkan apa yang dimilikinya, suatu hari nanti, harus belajar hidup dengan penyesalan. Mobil perlahan bergabung dengan keramaian. Di depan adalah proyek-proyek baru, orang-orang baru, perjalanan baru yang menanti saya. Dan di belakang, sebuah pernikahan selama 3 tahun akhirnya benar-benar berakhir, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kebencian, hanya tersisa sebuah pelajaran yang akan kami berdua bawa sepanjang sisa hidup kami. Jangan pernah menilai-nilai seseorang dari gaji yang mereka terima hari ini.
Karena yang membuat kelas seseorang tidak pernah terletak pada jabatan atau uang, melainkan pada karakter dan rasa hormat kepada mereka yang pernah tulus masuk ke dalam hidup kita.